banyak yang sudah hafal karena diajari di TK ya, ketika anak-anak masih di bangku TK, insya Allah sama ibu gurunya sudah diajari surat Al-Kautsar. Dengerin ya, tak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu 3 ayat pendek, tapi itulah ada perintah untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Coba ada yang bisa baca Al-Kautsar, angkat tangannya. Ustaz Dana ditunjuk siapa itu? Oke. Aga ya. Coba tampakkan Ustaz Dana wajahnya. Nyalakan ya. Ayo Arga, tak lihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar insani aqawwa abtar. Oke, hebat, pintar. Siapa lagi? Ayo. Yang cewek. Yang sekarang ganti yang cewek ya. Yang perempuan, ayo. Tak dengerin. Siapa Ustaz Dana? Yang ditunjuk Ustaz Dana siapa ya? Siapa ya? Oke. Ah, ya. Ya, ayo. Yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, hebat, lancar dan benar ya. Terima kasih ya. Dan kurang satu lagi, siapa ya? Satu lagi aja. Jadi anak 3 sudah cukup ya. Ini dari kelas yang berbeda ya, Ustaz Dana ya. Oke. Azkia. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih sudah berani mencoba. Ya, enggak apa-apa, kelas 1 ya. Kelas 1. Nah, sekarang anak-anak, ini ayatnya namanya surah Al-Kautsar. Ada 3 ayat. Dan ini ada perintah untuk kita sholat hari raya. Kemudian juga menyembelih setelah sholat hari raya, menyembelih hewan kurban. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, setelah itu baru berkurban. Habis sholat id baru berkurban. Oke, ini akan ada tayangan buat anak-anak ditonton tentang disyariatkan atau dianjurkan kita untuk berkurban. Silakan Ustaz Dana untuk diputar filmnya dan anak-anak silakan melihat tayangannya ya. Ya sabar ya, masih dipersiapkan. Lihat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi?
apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah, sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasa-Nya.
Kemudian anak-anak diberi cerita supaya lebih semangat untuk belajar agama, semangat belajar untuk menerima materi dari ustazah. Selamat belajar anak-anak, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan anak-anak yang hebat dan pinter-pinter. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita say thank you dulu ya sama Ustadz Mujib. Say thank you. Thank you very much Ustadz Mujib. You're welcome. Terima kasih kembali. Oke. Wah, seru sekali ya belajar hari ini. Cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masih semangat? Coba kalau masih semangat, dengarkan aba-aba dari Ustazah ya. Konsentrasi. Coba konsentrasi, dengarkan aba-aba dari Ustazah. Coba tangan di atas. Semuanya tangan di atas. Ingat ya, konsentrasi, dengarkan aba-aba dari Ustazah. Tangan ke samping. Tangan ke samping. Ayo ke samping. Ke samping mana? Ke samping ke sini. Nah, kalau masih ada yang salah berarti konsentrasinya kurang, gak fokus. Coba Ustazah ulangi lagi ya. Dengarkan aba-aba dari Ustazah. Jangan lihat gerakan tangan Ustazah. Dengarkan aba-abanya ya. Coba tangannya diangkat. Diangkat. Diputar-putar. Putar-putar. Terus putar-putar. Stop. Oke, putar lagi. Putar, putar, stop. Stop, 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 stop. Oh, masih ada. Kalau Ustazah bilang stop berarti stop ya. Jangan gerak-gerak. Oke, tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke samping. Ke samping, ayo. Ke samping, ke samping. Diputar-putar lagi. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Keren, semangat. Coba Ustazah cek semangatnya dulu. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Keren, luar biasa. Oke anak-anak, setelah ini kita belajar lagi. Coba disiapkan modulnya. Ayo, modulnya diambil. Ayo, modulnya disiapkan. Kalau sudah, tunjukkan ke kameranya. Oke, Mbak Aisyah sudah, Mbak Alana, Mbak Yaya, Mas Faiz. Oh, semuanya sudah menyiapkan modulnya. Keren. Nah, coba dibuka modulnya yang ada gambarnya seperti ini. Kelihatan? Coba tunjukkan. Oh, Mas Gustaf sudah ketemu. Mbak Fatma. Oke, dibuka ya sayang ya. Semuanya dibuka. Yang ada gambarnya seperti ini. Oke, keren. Nah, sudah ketemu semuanya ya. Oke, langsung saja. Kira-kira kita belajar sama siapa ya? Coba Ustazah tes. Ingat nggak ya dengan nama-nama Ustazah kelas 1? Nanti yang akan menyampaikan materinya ini Ustazah dari kelas PAUS. Ustazah dari kelas PAUS. Kira-kira namanya siapa ya? Ada yang tahu?
Riza. Ustazah Riza. Ustazah Riza. Apakah betul Ustazah Riza ya? Coba kita panggil bersama-sama ya. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Ustazah Riza, sini dong. Mana ya Ustazah Riza ya? Nah, ini Ustazah Riza. Berjumpa lagi dengan Ustazah Riza. Hai. Iya. Pagi ini kita mau belajar apa, Us? Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Yang tadi sudah waktunya sudah dikasih yang tahu sudah Ustazah membuka Maryam. modulnya berarti tahu hari ini kita mau belajar apa. Oke, tadi kan pertama Ustazah masuk nih dipanggil sama Iya. Ustazah Maryam. Coba lagi ya, dipanggil lagi ya Ustazah. Kita panggil lagi ya Ustazah Riza. Oke, 1, 2, 3. Ustazah Riza, sini dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai anak-anak hebat solih-solihah. Ketemu lagi dengan Ustazah Riza. Ustazah Riza tadi ngucapin apa ya pertama ya Us? Ustazah Riza tadi mengucapkan apa? Ada yang tahu? Ustazah Riza tadi masuk mengucapkan apa? Salam. Keren. Iya, pertama kali Ustazah masuk tadi langsung Ustazah mengucapkan salam. Betul. Nah, hari ini setelah tadi kita belajar dengan Ustadz Mujib tentang kisah Nabi Ismail ya Betul. Ustazah. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adat masuk rumah. Nah, ya, bagaimana ya caranya kita masuk rumah yang benar ya, yang baik ya sebagai anak yang soleh-solihah. Di sini Ustazah Maryam bertindak jadi tuan rumah ya. Oke. Kita akan bermain drama sebentar ya Saksikan Ustazah. ya, perhatikan ya. Ustazah Maryam jadi yang punya rumah, Ustazah Riza jadi tamunya. Tamu. Nah, atau gini, Ustazah Maryam jadi ibunya Ustazah Riza. Boleh. Jadi ketika pulang sekolah, Heeh. nah kalau kita mau masuk rumah, bagaimana ya caranya yang baik dan benar itu ya? Oke, jadi sekarang kita belajar ada tentang bagaimana masuk rumah. Betul. Tidak asal masuk gitu aja, nggak boleh. Sebagai anak yang soleh-solihah harus tahu bagaimana cara yang baik untuk masuk rumah. Betul. Ya, biar mama papanya nggak terkaget-kaget ya Betul. Ustazah ya. Oke. Oke. Diulangi lagi ya. Oke, cara atau adat untuk masuk rumah. Nah, diulangi lagi sama Ustazah. Tadi sudah pertama mengucapkan apa, Us? Mengucapkan Salam. Bagaimana mengucapkan salam yang baik? Apa harus teriak-teriak? Tidak. Yang baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dengan Oke, cara coba yang diulang lagi ya, baik. Us. Oke. Coba diperhatikan ya. Ustazah kedatangan tamu hari ini. Ustazah mau ketok pintu dulu, Ustazah Risa. Oke. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Ustazah Riza. Ya, boleh saya masuk Ustazah Maryam? Silakan. Terima kasih Ustazah. Nah, yang pertama nih tadi mengucapkan salam. Nah. Seperti ini tulisannya. Mengucapkan salam. Bisa kelihatan? Kelihatan Mengucapkan ya? apa? Mengucapkan salam. Bisa ya menulisnya ya? Mengucapkan salam. Oke, siapa yang sudah selesai menulisnya? Oh, Kasih keren. jempolnya. Mbak Alana, siapa Alhamdulillah. lagi? Gampang tulisannya Ustazah. Coba lagi. Hanya 5 huruf. Hanya 5 huruf. Ah. Salam. Mengucapkan Salam. sudah ya. Oke, yang berikutnya nih. Ustazah Risa bicaranya teriak-teriak atau yang sopan? Ayo. Masa Ustazah Maryam? Masa gitu? Masa enggak bertamu kan? seperti itu ya? Nah,
Ustazah Maryam, boleh Ustazah Risa masuk? Boleh. Nah, berarti bicaranya harus yang Sopan. Nah, pinter. Bagaimana tulisannya sopan ya? Coba Ayo, Ustazah coba gimana ya nulis sopan? Nah, Sopan. ada 2 tulisan sopan di situ. Nah, hurufnya ada S, O, P, A, N. Sopan. Sopan. Oke. Sopan, tidak berteriak-teriak. Ya. Tidak berteriak-teriak, tidak pakai bertingkah yang tidak sopan. Bertingkah yang tidak sopan bagaimana Ustazah? Masuk rumah orang tanpa izin. Pegang benda-benda di rumahnya orang. No, no, no. Oke, sayang. Jadi minta izin dulu atau bicara yang sopan. Oke. Nah, Oke. selain 2 itu tadi Ustazah. Iya, apalagi ya kira-kira Kalau kita ya? mau masuk rumah, apakah kita cemberut aja ya Ustazah ya? Waduh, kalau cemberut nanti jangan-jangan tidak dikasih masuk sama Oh, yang gitu punya ya. rumah ya. Sama yang punya rumah pasti nggak kasih masuk. Nah, yang ketiga harus apa? Senyum. Coba mana? Semuanya bisa senyum? Tarik berapa senti ke kanan, tarik berapa senti ke kiri. Ayo, mana? Jadinya senyum. Senyum. Bagaimana ya cara menulis senyum ya? Nah, Ayo, menulis senyum. Nah, itu ada 2 tulisan senyum. Coba Ustazah di sampingnya aja. Itu tulisan senyum. Senyum. Oke. Bisa ya sayang ya? Wah, ada yang sudah selesai Ustazah Gampang Maryam. sekali ya Ustazah Risa ya. Gampang ya. Iya. Jadi harus tersenyum, Oh, tidak boleh oke. cemberut atau tidak boleh marah-marah dan Iya, tidak boleh teriak-teriak. teriak-teriak. Oke sayang, diulangi lagi ya sama Ustazah. Ada 3. Bagaimana atau adat masuk rumah? Yang pertama tadi mengucapkan apa Diperhatikan. Ustazah? Mengucapkan salam. Good, mengucapkan salam. Salam. Setelah mengucapkan salam, apalagi Ustazah? Harus berperilaku yang Sopan ya, harus berbuat yang baik dan sopan. Tidak masuk-masuk rumah orang, dipegang Iya. benda-benda, terus ngomongnya teriak-teriak. No, Nggak no, boleh. Oke. Yang ketiga apa Ustazah Maryam? Yang ketiga harus senyum. Nggak boleh cemberut ya, tidak boleh marah-marah ya. Tarik tadi Ustazah. Tarik berapa senti ke kanan, tarik berapa senti ke kiri. Senyum Itu yang senyum. lebar. Kalau senyum pasti cantik dan ganteng kan Oh, Ustazah? pastinya ya. Coba kita cek anak-anak Oke, senyumnya Ustazah. senyumnya. Coba Coba. kasih senyum termanisnya. Ayo, Ayo. semuanya senyum Ustazah. Keren Cantik dan sekali ganteng senyumnya. Ustazah. Ada siapa aja nih yang sudah mau tersenyum? Banyak ya ini yang senyum. Coba senyumnya ditunjukkan coba. Oke, ada yang begini, super cantik ya. Ustazah juga bisa. Oke, Ustazah nggak mau hebat ya. sama Berarti anak. sudah tahu ya Ustazah ya. Iya, sudah Jadi, paham ya. bagaimana adat masuk rumah. Betul. Ya, cuman ada 3 Tiga. tadi. Sudah dipraktekkan lagi sama Ustazah. Iya. Oke, anak hebat. Bisa mengerjakan worksheetnya ya. Dan jangan lupa dipraktekkan atau dilakukan di rumah. Di rumah. Oke, di rumah mama papa biar wah hebat sekali ya kelas 1 Iya. ya. Sekarang tambah keren kelas 1 sekolah Hebat. kreatif. Iya Ustazah. Bisa mengucapkan salam, Salam. bisa berkata yang sopan, Sopan. dan tersenyum. Ya, Iya, betul. Oke, kalian pasti bisa mengerjakan worksheetnya. Jangan lupa di warna yang baik. Oke, sebelum kita breakout Iya. kita ngingetin anak-anak ya. Boleh. Oke, tadi pagi Didengarkan ya. Sebelum ngaji, Ustazah minta tolong ya di rename Zoom-nya. Betul. Sesuai kelompoknya. Sesuai kelompoknya, biar Ustadz-Ustadzah mudah mengelompokkan kalian atau memasukkan kalian ke kelas breakout ngaji. Betul. Oke sayang, paham ya? Bisa. Apa tadi Apa informasinya Nah, contohnya misalkan Ustazah Riza tilawati 1A. Berarti T1A Risa T1A Risa Paus. Nah. Berarti nama kelompoknya
nama sendiri, kalian, namanya sendiri, kemudian kelasnya. kelasnya. Oke sayang, Setiap diulang lagi hari ya. seperti itu ya, Ustazah oke, ya. diulang sama Ustazah. Misalkan masuk kelas 1C misalkan. Betul. T1 rasya, T1C C. rasya 1 paus. Begitu Nah, ya. seperti itu ya. Oke, informasi yang kedua ini Ustazah. Besok kalian memakai seragam bebas rapi, Nah, bebas keren, iya. bebas cantik, Bebas bergaya ya Ustazah iya, ya. bergaya ya. Heeh. Oke, bebas rapi, bebas cantik, bebas keren. Oke. Paham ya sayang ya. Besok bilang sama mamanya, Mah, kata Ustazah Risa sama Ustazah Maryam tadi, besok aku pakai baju bebas Bebas. rapi, bebas keren, bebas cantik. Betul, ada cantiknya ya. Iya, harus ada biar lebih semangat belajar. Iya. Oke sayang, Bisa ya? bisa ya. Oke, setelah ini kalian akan di Masuk ke kelas masing-masing. masing-masing. Oke, selamat belajar. Oke, terima kasih Ustazah Risa. Iya, monggo Ustazah Maria. Nah, itu tadi sudah dijelaskan Ustazah Riza. Setelah ini kita masuk ke kelas masing-masing ya. Sudah siap untuk belajar bersama ustadzahnya di kelas? Kalau sudah siap kasih jempolnya. Oke, sudah siap. Oke. Ditunggu ya sayang ya. Oke.